tengah itu bukan di tengah-tengah kiri dan kanan. Tengah itu adalah sila sama dibangnya. So, tengah itu adalah batin yang seimbang. Ya, tengah itu bukan dibagi dua di tengah-tengah. Oh, bukan. Ya, misalnya nanti suatu saat kamu punya anak, yang satu sekolah di Amerika, yang satu sekolah di Surabaya. Kasih uangnya sama nggak? Ya nggak sama. Dan itulah jalan tengah, right? Kalau kalian sama-sama, yang di Amerika nggak bisa hidup dong, atau yang di Surabaya jadi crazy rich Surabaya, tapi nggak sekolah. Apakah itu jalan tengah? Enggak. Ya, jalan tengah, jalan seimbang. Justru kita harus fokusnya di spiritual, bukan setengah-setengah. Maybe 90% di spiritual. Ya, that's jalan tengah. Kenapa? Karena itu tujuan utama. Yang lain hanya penopang. Ya, nah ini mindset yang banyak yang keliru. Setengah-setengah, jalan tengah itu dibagi dua. Oh, enggak. Bukan seperti itu. What is the top priority in your life? You have to put more. Okay, this is most important, this is less important. Ketika ini seimbang, proporsinya sesuai kebutuhan, itulah jalan tengah. Ya, jadi bagi kebaikan orang, sebenarnya justru harus fokusnya di spiritual. Karena yang membuat mereka menderita kan mental health-nya. Right. Nah sekarang saya tanya, kalian sekarang cari duit, cari kantau, ngurus keluarga, porsinya lebih baik mana dibanding dengan belajar meditasi dan praktek dhamma? Keluarga, duit, teman, jalan-jalan, healing. Right? Nah, nggak seimbang dong. Padahal harusnya kan setelah kualitas mental meningkat, jernih, sudah pasti produktivitas kalian meningkat. Keluarga kalian juga, bisa membimbing anak-anak dengan lebih bijak. Right. Nah sekarang apa? Kantau dulu, keluarga dulu, emosi kependam, marah-marah, maki-maki, udah banting-banting baru, meditasi cara. Ya nggak bisa lah. Jadi saya jalan tengah itu justru harus fokusnya di spiritual. Karena pikiran adalah pelopor. Ya, nggak mungkin kita bilang sayang sama anak, sama istri, sama keluarga, kalau kekotoran batin nggak berkurang. Yang kita bagikan bukan cinta, tapi sampah. Demikian juga ke karyawan. Ya, sekedar kita kasih duit doang. Ya, kasih duit lalu kerja. Mana ada pertumbuhan dengan cara kasih duit? Mana ada kesetiaan dengan cara kasih duit? Jangankan ke karyawan, ke teman pun nggak ada kesetiaan dengan kasih duit. Terus yang kita kasih cuma duit mengharapkan karyawan setia. Yang bodoh siapa? See? That is why mau seimbang duniawi dan spiritual, fokuslah di spiritual. Itulah jalan mulia. Ya, nanti akan ketemu sendiri. Oh, inilah yang tepat, inilah yang cukup, inilah yang pantas. Itu. Ya, jadi kemudian awalnya duniawi dan spiritual seakan-akan terpisah, kan? Right? Bahkan yang merasa terpisah pun ini sudah orang baik lah. Kalau orang yang jahat, yang kejam, bahkan cuma duniawi 100%, spiritualnya nggak ada. Jadi bagi kalian yang merasa terbelenggu atau dilema, that means you are a good person. Karena kalian sudah mulai menyadari bahwa spiritual dhamma itu penting. Ya, tapi setelah berlatih dana sila bhavana akan muncul kebijaksanaan. Nah, awalnya kalau belum ada kebijaksanaan ya seperti tadi, kita fitness,
bakar lemak supaya nanti bisa makan kue tiaw banyak. Ya, udah makan kemudian bakar kalori. Padahal yang seharusnya adalah makannya nggak usah banyak-banyak, supaya fitnessnya nggak usah lama-lama. Kalau awalnya yang satu ke kiri banget, yang satu ke kanan banget, terus tarik-tarikan, right? Harusnya makannya kurangi sehingga fitnessnya nggak usah lama-lama, sama-sama ke tengah. Yang ke awal tarik-tarikan, makan banyak, fitness banyak, right? Nafsu dan nafsu, kurangi nafsu, nanti akan ketemu di tengah. Nah, kalau udah ketemu, nanti akan saling menopang, jalannya selaras. Ya, kalau udah selaras, kita bekerja bersama keluarga, ke wihara, feels the same. Di keluarga ya praktek dhamma, bisnis ya praktek dhamma, sendiri ya praktek dhamma. Ya, jadi awalnya hanya duniawi, muncul spiritual, kemudian tarik-tarikan, kemudian akan menyatu ke tengah, kemudian selaras. Sampai suatu saat duniawi ini turun, spiritual tetap naik, melepaskan keduniawian dan terus menembus kesucian. Itu caranya. Ada pertanyaan lagi boleh, Bu? Boleh. Saya kesulitan menemukan guru untuk meditasi. Jadi selama ini saya latihan sendiri. Jadi benar-benar nggak tahu apa yang saya alami itu sampai di mana dan saya harus kemana gitu, Bu. Itu yang saya alami. Ya, itu umum ya. Ya, umum. Kalau berjodoh dengan dhamma aja susah, bagi ketemu gurunya kan? Ya, harus menggunakan kebajikan untuk aditana ke situ. Ya, menggunakan kekuatan aditana digabung dengan punya kebajikan. Nah, sekarang kalau punya karma baik dapat kangtang, oh senang, ya pada karma baiknya berkurang. Ya, ketika karma baiknya ada, diaditanakan nggak untuk nibbana? Idame punya asawa kaya wahamotu, idame punya nibbana sapacaya hotu. Right? Ya kalau nggak digunakan ya nggak akan ketemu. Menggunakan karma baik dengan aditana yang luhur ini tidak akan ketemu. Ditambah dengan kita sendiri seorang dhamma gawesi, pencari kebenaran, ditambah dengan timbulan kebajikan dan aditana, di saat yang tepat akan ketemu guru. Guru itu bukan nggak ada, kamu yang nggak mengenali. Ya, they are everywhere. Even Sotapanna sometimes is in front of you, but you cannot see. Right? Cara mengenali gurunya gimana, kok? Then you have to practice. You have to practice for yourself, that you know this is right, this is wrong, this is good, this is bad, and this is dhamma, this is not dhamma, this is adhamma, this is dhamma. You have to learn and practice. That is why I keep saying, strive to be a student and practitioner. That's the only way. No other way. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan ada manfaat. Ya, satu.